Hai, selamat hari Minggu adik-adik, kakak kalian semua. Kita bertemu lagi dalam IHMPT 5 Juni 2022 secara daring lewat media YouTube ini. Sungguh merupakan suatu sukacita yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, sehingga kita boleh bersama berkumpul lewat media YouTube ini mengikuti IHMPT secara daring. Sungguh kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan memulai IHMPT ini dengan sama-sama kita naikkan kidung pujian PKJ nomor 6, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Semesta kau Allah, di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta kau Rajaku. Teman-teman dan kakak layan, sebelum kita memulai IHMPT hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pagi ini. Kiranya sekarang kami ingin mengikuti ibadah IHMPT, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari serta menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi teman-teman Teruna dan kakak lain sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membacakan nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan kakak layan semua, saat ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan Yesus Kristus, kita kidungkan Gita Bakti 262, Bagai Rusa Rindukan Air. Adik-adik dan kakak layan sekalian, sebentar kita akan membaca Alkitab. Mari kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pembacaan Alkitab.
Kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini masih Engkau perkenankan kami berkumpul bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bapa, Engkau buka hati dan pikiran kami tertuju dan terfokus hanya kepada isi firman-Mu saja Tuhan. Biarkan Tuhan Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti, untuk memahami, dan terlebih lagi untuk menjalani setiap firman yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik teruna dan kakak semua. Selamat hari Minggu. Dan selamat hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini berisi adik-adik kesaksian tentang permulaan gereja mula-mula yang hadir dan berkembang melalui pelayanan para rasul, dan kisah pelayanan dan kesaksian Rasul Paulus di kota Efesus. Kota Efesus juga memiliki peran yang besar adik-adik di awal perkembangan pekabaran Injil. Mari kita buka Alkitabnya lagi pada ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dan 2, Rasul Paulus berjumpa dengan beberapa murid. Dan Rasul Paulus bertanya adik-adik kepada para murid mengenai Roh Kudus dan baptisan. Jawaban para murid pada saat itu adalah mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, dan mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan, baptisan Yohanes itu apa ya? Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat,
dan mereka harus percaya kepada Dia yang datang, kemudian daripadanya yaitu Yesus. Pada saat melakukan penjelasan atau khotbahnya ini adik-adik, Rasul Paulus melakukan pendekatan dan menjelaskan dengan baik, sehingga pendengar tertarik dan menerima pengajarannya. Ketika murid-murid atau mereka mendengar penjelasan Rasul Paulus, para murid memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, Paulus menumpangkan tangan adik-adik di atas mereka. Lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kakak buka di Alkitab ya. Dan selama 3 bulan adik-adik, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Namun dalam pemberitaannya ada yang menerima pengajarannya, tapi juga ada yang menolak. Dan di sini Rasul Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya yang sudah menolaknya. Tetapi yang menerima pengajarannya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus mengadakan begitu banyak mukjizat yang adik-adik secara luar biasa atas kuasa Roh Kudus. Baik, tadi kakak sudah baca di Alkitab bahwa Rasul Paulus mengadakan mukjizat-mukjizat atas peran Roh Kudus. Apa ya peran Roh Kudus itu selain mengadakan mukjizat? Yang pertama, memberikan kekuatan orang percaya untuk melayani dan bersaksi. Adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian, yang kedua, memimpin hidup kita semua sebagai anak-anak Allah. Adik-adik juga bisa baca dalam Roma 8 ayat 14-16. Lalu ada yang ketiga, tadi ada mukjizat-mukjizat yang tadi kakak baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12, yang perikop hari ini. Lalu yang keempat, peran Roh Kudus adalah ada perubahan dan pembaruan hidup dalam Titus 3 ayat 5. Dan terus yang kelima, peran Roh Kudus adalah sebagai penolong adik-adik dalam Yohanes 14 ayat 16. Kemudian yang keenam adalah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Dan peran Roh Kudus adalah membantu kita dalam berdoa yang benar. Roma 8 ayat 26. Adik-adik bisa baca di dalam Alkitab ya. Baik. Karena Roh Kudus sudah berkarya di dalam hidup kita, maka ada beberapa contoh atau wujud 9 buah roh dalam hidup setiap hari. Jadi adik-adik, kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, maka tugas kita adalah mengaplikasikan atau mewujud nyatakan karya buah Roh Kudus di dalam kehidupan setiap hari. Karena orang akan mengenal kita dalam tingkah laku atau perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah bagian dari buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada 9 buah roh, yaitu pertama kasih. Nih di sini adik-adik contohnya bisa adik-adik harus mengasihi Tuhan, keluarga dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Adik-adik harus ceria, ramah, senyum, terbuka, dan tidak putus asa. Yang ketiga, damai sejahtera.
Adik-adik harus punya hati yang penuh rasa damai, tenang, aman, nyaman, dan saling menyapa satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Kemudian adalah buah rohnya keempat adalah kesabaran. Adik-adik tidak boleh cepat marah, tidak emosi, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Lalu buah roh yang kelima adalah kemurahan. Peduli dan suka menolong orang. Ini adik-adik ingatkan yang cerita perempuan Samaria. Baik. Yang keenam adalah kebaikan. Contohnya berbagi makanan, membantu orang tua, dan lain-lain. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Adik-adik harus rajin IHMPT, baik melalui online atau tatap muka nanti bulan Juli, berdoa, rajin baca Alkitab, dan saat teduh. Menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bertumbuh dalam iman dan pengajaran dalam kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Bicaranya tidak boleh kasar, harus sopan santun dengan orang tua dan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Adik-adik harus menguasai diri, tidak mengikuti keinginan daging, dan tetap tenang walau dihina. Ini adalah wujud 9 buah roh yang dapat dilakukan dalam hidup setiap hari. Baik. Nah, adik-adik tadi sudah membaca dari Kisah Para Rasul, lalu kakak sudah sampaikan ada peran Roh Kudus, juga ada 9 buah roh yang harus dilakukan setiap hari, diwujud nyatakan dalam hidup setiap hari. Dan tugas adik-adik sekarang adalah teruna diharuskan memenuhi tugas dan panggilan menjadi saksi Kristus dimanapun dan dalam situasi apapun. Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kemampuan dalam bersaksi, berkarya, dan mewartakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita melayani Tuhan dan mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Selamat melayani, selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Roh Kudus memampukan kami untuk kami berkarya dan bersaksi, mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk, adik-adik, kakak-kakak yang rindu mendapatkan berkat dari Tuhan, mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan tetap mengingat bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita bawa persembahan, bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri, BCA atas nama GPB Evata, atau kita punya saldo GoPay, OVO, ditransfer ke QRIS GPB Evata. Kita berikan dengan sukacita sambil bernyanyi dari NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Mari kita bernyanyi.
berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita bersatu dalam doa, bawa persembahan kita. Kita berdoa. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan, yang asalnya daripadamu saja. Kami berikan dengan sukacita, kerelaan, dengan ungkapan syukur karena Tuhan sudah lebih dahulu beri yang terbaik. Maka kami mau belajar juga untuk beri yang terbaik melalui persembahan syukur kami ini. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar dapat dipakai oleh gerejamu untuk pelayanan dan yang memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk kakak-kakak layan yang Tuhan kirimkan untuk hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kiranya pelayanan yang boleh diberikan kakak layan kami bisa membawa berkat di dalam kehidupannya. Kami mau berdoa untuk mereka ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan kakak layan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, kakak layan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan ya Bapa untuk menuju kepada pekerjaan hingga dia mendapatkannya. Kami berdoa untuk kakak layan juga ya Tuhan, yang merindukan adanya buah hati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, setiap kerja keras yang boleh kakak layan kami berikan ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk kakak layan yang boleh ada di tengah-tengah kami semua. Ya Bapa, kami mau berdoa juga ya Bapa untuk adik-adik teruna ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk adik-adik yang boleh menonton di rumah YouTube channel ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan juga telah memberikan adik-adik kerelaan hati ya Bapa untuk dapat melayani di ibadah ini juga ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa, adik-adik layan IHMPT GPB Fatah ya Bapa bisa menjadi garam dan terang, bisa memberikan apa yang boleh mereka dengar, bisa berguna bagi sekitar ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kesehatan mereka ya Tuhan, yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, berkatilah makanan, minuman, obat-obatan ya Bapa. Yang sedang menunggu hasil dari ujian, kiranya Tuhan berikan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah kerja keras mereka lakukan. Kiranya juga ya Bapa, di dalam pendidikan mereka ya Tuhan Yesus, apa yang boleh mereka cita-citakan, apa yang boleh mereka inginkan, kiranya semua dibuat tercapai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga mengetuk setiap hati teruna yang belum bisa bergabung di dalam YouTube channel ini. Kiranya minggu depan mereka boleh bergabung bersama-sama melalui ibadah YouTube channel maupun Zoom. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua ya Bapa, orang tua dari kakak layan maupun adik teruna. Kiranya ya Tuhan Yesus, setiap pengorbanan yang boleh orang tua kami lakukan ya Bapa, kami lihat, kami renungkan, sehingga menjadi refleksi untuk kami Bapa, untuk dapat terus berbuat baik kepada mereka. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Kiranya ya Bapa, apa yang boleh orang tua kami lakukan dalam melindungi kami, dalam menjaga kami, itu menjadi berkat perlindungan juga bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk adik-adik teruna kakak lain yang sedang berulang tahun. Terima kasih untuk penambahan umurnya ya Tuhan. Kiranya satu tahun yang boleh mereka lakukan menjadi refleksi lagi untuk satu tahun yang mendatang ya Bapak, untuk terus dapat menjadi yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja kami, gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Berkatilah gereja-gereja kami ya Bapak yang dapat terus melayani di tengah hambatan yang mungkin sedang terjadi ya Tuhan Yesus. Terus kami mau berdoa untuk GPB Fatah.
Kiranya Tuhan lindungi GPB Fata dari mara bahaya, dari kejahatan, dari hal-hal negatif ya Bapak. Dan biarlah juga GPB Fata bisa menjadi terang ya Bapak di sekitar mereka ya Bapak, untuk dapat menunjukkan kasih nyata dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami ya, sebagai gerejamu ya Tuhan Yesus. Kiranya juga ya Bapak, setiap persembahan yang boleh gereja lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapak, di tengah banyak yang kemelut yang boleh terjadi, permasalahan, pergumulan boleh terjadi di negara kami Indonesia ini Bapak. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, dari presiden hingga pemimpin yang paling bawah ya Tuhan Yesus, agar apa yang boleh mereka putuskan, agar apa yang boleh mereka programkan ya Bapak, semata-mata untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, dari konflik, jauhkanlah bangsa kami dari peperangan ya Tuhan Yesus, tapi biarlah lindungi bangsa kami, negara kami ini dari hal-hal negatif. Kiranya negara kami dapat terus lebih baik dari pemimpin yang satu hingga pemimpin yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, doa yang jauh daripada sempurna. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik teruna terkasih dan juga kakak layan, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini akan segera berakhir. Namun kita harus tetap beribadah di dalam keseharian kita ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu penutup Roh Kudus Kuatkanlah Kami. Kudus kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena kami pada hari ini boleh kembali beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa menjalankan ibadah pada hari ini dengan baik tanpa kurang dengan suatu apapun. Kiranya Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa bisa menjadi berkat, membawa terang di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang tentunya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.